Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam memutuskan itu, saya harus benar-benar memperhatikan apakah ini benar-benar sesuatu yang dilema. Artinya dilema itu sebenarnya bingung saya memutuskannya karena sama-sama benar ya. Kadang benar menurut sekolah dan benar juga berpihak kepada siswa. Jadi dalam keputusan itu saya harus benar-benar memperhatikannya karena sama-sama benar. Kalau bujukan moral, saya harus memilih salah satu. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, atau masalah kasus yang menimbulkan dilema etika? Dalam menjalankan keputusan tersebut, saya tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai kebaikan. Maka menjalankan keputusan tersebut yang akan berdampak terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif dan amanah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan yaitu pertama, saya melihat kedua keputusan tersebut. Kedua, siapa saja yang terlibat pada keputusan tersebut. Yang ketiga, saya perlu mengumpulkan fakta-fakta di lapangan, artinya di sekolah, fakta-fakta agar saya bisa memutuskan sesuatu secara bersama-sama. Oke, baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam hal pengambilan keputusan tersebut, saya lebih banyak berpihak kepada murid dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau ada dilema, namanya seorang kepala sekolah untuk dilema dalam memutuskan sesuatu, karena berpikir apakah itu akan baik untuk semua atau tidak. Rasa keadilan untuk semua itu masih ada. Jadi saya khawatir dalam memutuskan sesuatu itu nanti bisa mengecewakan beberapa pihak, misalnya masyarakat, orang tua, guru atau siswa yang ada di sekolah. Jadi saya ingin keputusan yang saya ambil itu berdampak kepada siswa, kepada sekolah, kalau bisa secara menyeluruh, secara umum, yaitu kepada semua, baik sekolah, orang tua maupun siswa. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu tergantung tingkat kompleksitas dari kasus yang saya hadapi, terutama sekolah yang hadapi. Jika kasus itu berat, nah itu perlu kami jadwalkan bersama guru-guru karena menyangkut saya harus mengumpulkan fakta-fakta atau informasi dari luar. Jadi itu perlu kami jadwalkan dengan guru-guru. Mungkin di akhir pekan kami perlu membicarakan bersama, baik itu wali kelas maupun guru mata pelajaran, karena kasus itu sering terjadi di sekolah kita. Kalau kasusnya yang berat ini, jadi kita terjadwal ini tadi setiap akhir pekan. Nanti guru yang akan mengunjungi, mencari informasi ke rumah. Selanjutnya juga selaku kepala sekolah, saya tidak ingin menunda-nunda sebuah kasus. Jika terjadi kasus hari itu yang sifatnya ringan, yang terjadinya di sekolah, nah kejadian kasus ini di sekolah, maka kita selesaikan hari itu juga, selesai hari itu juga. Nah itu, kecuali kasus ini yang terjadi di luar jam sekolah yang sering kita temukan. Baik Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah
atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mendukung saya dalam mengambil keputusan, yang paling pertama adalah guru-guru di sekolah. Yang kedua, orang tua, komite sekolah juga. Nah, ini yang paling penting juga, karena jika mengundang orang tua kan tidak mungkin semua jadi komite atau tokoh masyarakat. Nah, ini yang paling penting yang mendukung dalam pengambilan keputusan saya. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Saya rangkum dari jawaban saya dari 1 sampai 8 tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa dalam mengambil keputusan itu tidak perlu tergesa-gesa. Jadi perlunya saya harus perlu melakukan koordinasi dulu dengan semua pihak yang ada dengan sekolah, agar hasilnya ini bisa kita pertanggungjawabkan bersama dan bisa kita jalankan sehingga menjadi sekolah itu kondusif dan amanah. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yaitu dengan mencermati suatu permasalahan yang timbul. Jika dalam masalah tersebut ada mengandung unsur pencemaran nama baik misalnya, atau ada unsur lain yang dapat menimbulkan kerugian, yang mana kerugian itu secara moral atau secara material, nah maka masalah ini kita anggap masukkan ke dalam sebuah kasus. Selama Bapak menjadi pimpinan di sekolah, pernahkah menghadapi suatu masalah atau kasus yang membuat Bapak dilema dalam penyelesaiannya? Bisakah Bapak menceritakan dan bagaimana cara Bapak untuk menyelesaikan pada saat itu? Oh ya, pernah, tapi setiap permasalahan yang ada, biasanya saya sebelum mengambil suatu keputusan selalu mengkomunikasikannya dengan teman-teman guru saya. Saya membuka ruang dengar pendapat dengan mereka. Nah, kemudian di sini kami bahas secara bersama-sama. Nah, hasil masukan dari teman-teman guru inilah yang kemudian saya ambil benang merahnya. Nah, di sini baru saya ngambil satu keputusan. Baik, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, atau kasus yang menimbulkan dilema etika? Ya, dalam mengambil sebuah keputusan terhadap suatu kasus yang bila mana ada di dalamnya memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar, maka dalam hal ini saya putuskan berdasarkan hasil pertimbangan saya sendiri. Biasanya begitu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang selama ini saya lakukan untuk mengambil suatu keputusan adalah yang pertama itu saya mencermati suatu permasalahan yang timbul. Nah, kalau masalahnya bisa saya atasi sendiri berdasarkan kapasitas hak sebagai pimpinan, maka langsung saya putuskan. Jika tidak, ya seperti saya sebutkan sebelumnya, saya selalu mengedepankan atau mendahulukan untuk mengkomunikasikannya dengan teman-teman guru. Ya seperti itu sih yang saya lakukan selama ini. Lalu, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, masalah di sekolah itu kompleks dan banyak sekali. Misalnya saja masalah kedisiplinan kerja, ada pula masalah tidak tertib administrasi, dan masih banyak ya lagi yang lainnya, masalah-masalah lainnya. Selama ini sih yang saya lakukan untuk mengidentifikasi suatu kasus atau permasalahan adalah yang saya lakukan dengan melakukan pengamatan. Jadi berdasarkan pengamatan, juga supervisi, dan yang terakhir itu ada dengan evaluasi terhadap semua komponen sekolah. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Terus terang ya, dalam hal mengambil atau menentukan suatu keputusan itu tidak mudah dan tidak gampang juga. Apalagi keputusan itu menyangkut personal seseorang atau orang banyak. Yang menjadi tantangan saya pikir bagi seorang pemimpin dalam hal ini adalah bagaimana seorang
pemimpin itu bisa memberikan suatu keputusan yang cerdas dan bijaksana, kemudian bisa menghadirkan argumentasi yang bisa diterima, serta harus memiliki data-data pendukung yang autentik. Hingga hasilnya itu pasti bisa diterima oleh yang bersangkutan. Yang saya lakukan di sekolah. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, kalau masalahnya bisa saya atasi sendiri berdasarkan kapasitas hak sebagai pimpinan, maka langsung saya putuskan. Jika tidak, ya seperti saya sebutkan sebelumnya, saya selalu mengedepankan atau mendahulukan untuk mengkomunikasikannya dengan teman-teman guru. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pertama adalah masukan-masukan dari teman-teman guru yang saya anggap senior. Dan yang kedua, adanya data-data pendukung dan dokumen lain terkait sebagai pedoman dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, hal-hal inilah yang saya rasa yang sangat membantu. Baik, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik, dari beberapa hal yang telah saya kemukakan tadi, paling tidak ada dua hal penting yang dapat dipetik sebagai pembelajaran. Yang pertama adalah jika muncul sebuah masalah, maka segeralah untuk menyelesaikannya. Dan jangan sampai menunda-nunda penyelesaiannya. Karena kalau tidak, masalah tersebut bisa saja akan menjadi masalah baru lagi. Yang kedua, jika muncul suatu masalah, usahakan selalu dikoordinasikan dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru yang kita anggap senior dan juga kita anggap mampu untuk memberikan masukan-masukan pada kita. Mungkin dua hal penting itu yang saya rasa dapat diambil atau dipetik sebagai pembelajaran bagi kami. Terima kasih.